Member wanita The Bloodline segera, John Cena tetap bela Vince McMahon, Dominic Mysterio lebih hebat dari CM Punk, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Member wanita The Bloodline segera, Hall of Famer WWE Rikishi di podcast Off the Top, dia ditanya soal member wanita di Bloodline. Dia jawab gini, kenapa enggak? Selama ini sih belum ada, tapi udah beberapa kali muncul ide itu. Dan menurutku itu bagus buat bisnis. The Bloodline itu nggak cuma cowok. Keluarga kita juga punya cewek-cewek yang jago, punya daya tarik, dan bisa jadi top star juga. Jadi menurutku udah waktunya bikin versi cewek dari Bloodline. Biar mereka juga bisa nunjukin kemampuan, berdiri sejajar, dan ngebawa nama besar keluarga ke level berikutnya. Dia juga nyebut soal Jey Uso yang sekarang pegang gelar World Heavyweight, Jake Fatu yang punya US title, dan Roman Reigns yang lagi dikacauin sama Paul Heyman. Katanya sih Roman gak diem aja, dia lagi nyusun strategi. Menurut kalian, apakah alur cerita The Bloodline perlu kembali lagi? Komen di bawah. John Cena tetap bela Vince McMahon. Di bulan Januari 2024, The Wall Street Journal memberitakan bahwa Janelle Grant, mantan karyawan WWE, resmi mengajukan gugatan hukum terhadap WWE, Vince McMahon, dan John Laurinaitis di Pengadilan Federal Connecticut. Gugatan itu menyebut Vince McMahon dengan tuduhan berat, perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Gak lama setelah berita itu mencuat, John Cena sempat diwawancara oleh NewYorkTimes.com jelang WrestleMania 41. Di situ, Cena bilang kalau dia sungguh-sungguh mencintai Vince McMahon. Tapi komentar itu langsung dapat backlash dari fans. Dalam wawancara terbaru bareng USMagazine.com, Cena menanggapi kritik itu dengan tenang. Semua orang berhak punya opini, sama kayak aku juga berhak punya hubungan emosional dengan seseorang. Aku nggak akan nyalahin perasaan siapapun, mau itu bikin mereka marah, senang, kecewa, atau semangat. Itu hak mereka sebagai manusia, jadi aku nggak kaget sama reaksi itu semua. Cena kayaknya paham omongannya bisa jadi sensitif di tengah isu hukumnya lagi berjalan, tapi dia tetap berdiri di pendiriannya. Menurut kalian, apakah John Cena salah kalau tetap puji Vince McMahon? Komen di bawah. Dominic Mysterio lebih hebat dari CM Punk? Dominic Mysterio, si juara interkontinental kita, baru-baru ini nongol di podcast Casual Conversation with the Classic. Nah, pas ditanya gimana perasaannya soal CM Punk sekarang, dia benar-benar nggak nahan diri. Dia mulai ngomong kayak gini, aku rasa kita tuh saling benci satu sama lain dan sama-sama kuat bencinya. Aku benar-benar nggak suka CM Punk. Gak ngerti kenapa, tapi ada aja yang ngeselin dari dia. Mungkin karena mukanya pengen aku tendang, atau bisa juga karena orang-orang pada bilang akhirnya dia dapat juga main event WrestleMania. Kayak bayi gitu, yang rewel terus. Jadi kasih aja apa maunya biar diem. Aku rasa itu juga yang terjadi di sini. Dia butuh bantuan dari Paul Heyman. Dan ya, ada alasannya kenapa dia nggak pernah di main event. Kamu manggil dirimu best in the world, tapi aku nggak perlu tuh bilang kayak gitu. Orang-orang udah tahu sendiri aku ini lebih hebat dari yang terbaik. Aku nggak perlu bilang best in the world pas umur 70 tahun. Orang lain yang ngomongin itu buat aku. Kamu lihat deh, John Cena ngomongin aku, JBL, AJ Styles, para legenda pun ngomongin aku. Aku nggak perlu pamer. Kerjaku udah bicara sendiri. Nah, si CM Punk ini, aku bisa ngoceh terus soal dia. Tapi mending aku tahan deh. Menurut kalian, apakah Dominic Mysterio sekarang sudah lebih hebat dari CM Punk? Komen di bawah. Logan Paul sekarang itu full-time wrestler, bukan influencer lagi. Dari sisi ring, Logan Paul makin kuat reputasinya. Debut di WWE sejak tahun 2022, sekarang dia udah dianggap sebagai wrestler beneran menurut Carlito. Di wawancara dengan Talksport, Carlito bilang, dia beneran bisa masuk ring dan bikin kerusakan. Aku suka kalau ada selebriti yang datang, tapi serius ngejalaninya dan hasilnya keren. Menurut Carlito, WWE sekarang lagi dapat momentum bagus soal selebriti di ring. Gak cuma Logan Paul, nama-nama kayak Bad Bunny, Johnny Knoxville, dan Pat McAfee juga udah buktiin bahwa mereka bukan cuma tempelan buat rating. Mereka datang bukan cuma buat numpang buka di WWE. Mereka kerja keras dan hasilnya pun luar biasa. Komentar ini sejalan sama pendapat Triple H. Di konferensi pers Backlash, Chief Content Officer WWE itu bilang Logan Paul bukan cuma selebriti. Fans katanya terlalu sering ngelihat Logan sebagai influencer duluan, padahal kontribusinya di ring jelas-jelas real. By the way, Logan Paul bakal dapat kesempatan besar minggu ini. Dia akan menantang Jey Uso untuk WWE World Heavyweight Championship di Saturday Night's Main Event. Menurut kalian,
Apakah sekarang Logan Paul udah cocok disebut full-time wrestler? Komen di bawah. Julia dan Roxanne Perez bubar. Yang nonton Raw minggu ini pasti ngerasa ada yang aneh nih. Soalnya di main event, Julia sama Roxanne Perez kelihatan udah nggak sejalan. Mereka tuh awalnya tim solid yang datang ke brand merah pasca WrestleMania 41, langsung bikin kekacauan dan jarang siapa aja. Minggu ini mereka tag team lawan Io Sky dan Rhea Ripley. Sayangnya kalah, dan pas balik ke backstage, si Roxanne langsung frustasi dan ngerancang rencana balasan. Kita kesini buat bikin statement, buat catat sejarah, dan tadi tuh nggak sesuai ekspektasi. Kita harus minta rematch, kita harus ngobrol sama Adam Pearce. Terus kita harus... Belum sempat selesai, Julia langsung nyela. Nggak ada kata kita. Lalu pergi gitu aja. Dari situ sih kelihatan banget Julia udah males barengan ya. Padahal mereka sempat nyerang Io dan Stephanie Vaquer, bahkan sempat bantu-bantu di match Roxanne versus Rhea minggu lalu. Tapi dengan ending Raw kayak gitu, kayaknya mereka bakal jalan sendiri-sendiri deh. Dan bisa jadi juga Rhea sekarang lagi ngincer gelar Io. Sementara Roxanne dan Julia bakal ngelakuin hal lain. Menurut kalian, apakah Julia bisa lebih sukses dari Roxanne Perez di main roster? Komen di bawah. The Miz gantikan Hulk Hogan di acara TV ini. The Miz bakal ngelangkah ke jejak Hulk Hogan dengan jadi host acara reboot American Gladiators yang bakal tayang di Amazon Prime Video. Buat yang belum tahu, American Gladiators adalah acara TV legendaris yang nyuguhin kompetisi seru antara peserta dan para gladiator dalam berbagai tantangan fisik. Versi aslinya tayang dari tahun 1989 sampai 1996. Terus sempat di-reboot tahun 2008 dengan Hulk Hogan sebagai host, tapi cuma bertahan 1 musim doang. Nah, versi terbarunya ini dijanjikan bakal punya cast gladiator bintang 5 untuk era modern. Walaupun belum diumumin siapa aja, tapi mereka bakal rekrut bodybuilder, atlet D1, juara CrossFit, sampai pelatih gym dari seluruh dunia. Jadi jangan kaget kalau acaranya jadi makin brutal. Barry Posnick, eksekutif dari MGM Alternative, Evolution Media, dan Big Fish Entertainment, bilang, "Kami sedang banget resmi menyambut WWE Superstar Mike The Miz Mizanin ke keluarga American Gladiators. Dia itu host yang sempurna buat era baru franchise ikonik ini. Reboot ini ditambah kesuksesan di UK, tur bareng Live Nation dan channel 24/7 Gladiators, ini bukan cuma comeback, ini kebangkitan budaya. Fans lama maupun baru pasti bakal jatuh cinta sama Evolusi Sports Entertainment ini. Menurut kalian, apakah The Miz itu emang cocok jadi host? Komen di bawah. 4 bintang baru akan debut di WWE. Menurut info terbaru, WWE baru aja daftarin 4 merek dagang baru, yaitu King of the Lucas, Adrenaline Drip, Jesse Mateo, dan Jamar Hampton. Bisa jadi ini nama-nama buat pegulat baru yang bakal debut, atau bahkan cuma nickname buat storyline ke depan. Soalnya kan WWE sekarang punya acara-acara baru kayak LFG sama Evolve, jadi wajar aja mereka siapin banyak nama. Gak cuma itu, WWE juga nentang upaya musisi Nelson yang pengen daftarin slogan Then, Now, and Forever. Padahal kita tahu banget kan, itu tagline legendaris WWE walau sekarang udah ditambahin kata Together. Sebelumnya, mereka juga sempat daftarin nama D1 yang kemungkinan nyambung ke program NIL mereka. Terus ada juga nama Calix yang katanya buat wasit Jessica Carr, dan satu lagi, Fraxium itu nama tag team baru di SmackDown dari NXT. Gabungan dari Nathan Frazer dan Axiom. Dan menariknya nih, WWE juga lagi ngincar balik nama Edge, walau sekarang si Adam Copeland-nya udah di AEW. Jadi bisa aja mereka lagi siapin sesuatu buat nostalgia atau buat produk digital mereka sendiri. Menurut kalian, siapa nih yang namanya perlu diganti di WWE? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold, I wish we were impossible. Yeah, we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love.